앞으로 내 앞에 나타나지 마. 아이, 저기가 와놓고. Setelah mengenang ayahnya di pinggir pantai dan Shin Yu juga sudah mengetahui apa arti dari kata TTBDTS, di mana takdir yang ia dapat harus ia terima begitu saja, Hongjo kemudian mengajak Shin Yu untuk makan kerang bersama. Di sana Hongjo menceritakan apa yang ia lakukan di pantai ini. Hari ini adalah hari kematian ayahnya. Meskipun sebenarnya Shin Yu tidak diundang, tapi Hongjo berterima kasih karena Shin Yu sudah menemaninya. Sayangnya Shin Yu enggan minum alkohol karena ia tidak pernah minum alkohol sebelumnya karena takut ada yang akan terjadi jika ia sampai mabuk. Shin Yu lalu bertanya bagaimana ayah Hongjo meninggal. Hongjo lalu berkata jika ia tidak mau menceritakan tentang dirinya pada orang yang tidak dekat dengannya. Namun menurut Shin Yu justru dengan menceritakannya orang akan menjadi lebih dekat. 안 됐다. 노잼 인생. Singkat cerita, Hongjo lalu mabuk-mabuk. Ia berteriak seakan-akan berbicara dengan ayahnya jika Shin Yu bukanlah pacarnya, tapi pria aneh yang mendekatinya. Shin Yu pun berucap, dia memang bukan pacar Hongjo, tapi dia bukan pria yang aneh. Dia adalah pria yang menjadi takdir Hongjo. Di sana Shin Yu berkata jika ia sudah tahu jika sebenarnya mantra tidak bisa dirubah. Ia akan terus seperti ini mengejar-ngejar Hongjo, dan mereka berdua ditakdirkan untuk bersama. Hongjo lalu menyuruh Shin Yu untuk tidak pasrah menerima takdir ini. Mereka harus bersama-sama melawan karena sebenarnya mereka berdua tidak saling menyukai satu sama lain. 앞으로 힘차게 운명을 거슬러 올라가 볼게. Saat pulang, Hongjo yang mabuk tidak sadar jika ia merangkul erat Shin Yu. Sementara Shin Yu berharap lebih baik tangan merah saja yang memegangnya ketimbang Hongjo. Di sana, Shin Yu tahu mengapa ayah Hongjo meninggal. Hongjo mabuk sambil terus berbicara sendiri jika dulu ia pernah putus sekolah. Karena tidak sekolah, ayahnya pun mengajaknya bermain di pinggir sungai mencari siput rawa. Tiba-tiba, ada dua anak terjatuh ke sungai dan ayahnya menolong mereka. Kedua anak itu selamat sementara ayahnya tidak. Sampai sekarang jasad ayah yang tidak pernah ditemukan. Hongjo merasa bersalah. Jika saja ia tidak putus sekolah, jika saja ia tahan dirundung di sekolah, mungkin ayahnya tidak akan mengajaknya pergi jalan-jalan ke sungai. 내가 아빠를 죽인 거예요. Suatu hari, divisi Balai Kota mendapatkan pengaduan dari ibu-ibu jika papan pelang di Taman Bunga Gunung Onjo dilapisi darah ayam. Lebih dari 200 papan diolesi darah yang mereka belum tahu siapa pelakunya. Sementara itu, tiba-tiba Shin Yu memanggil Hongjo untuk datang ke kantornya. Hongjo mengira Shin Yu akan mengurus masalah pelang berdarah itu dan mendiskusikan masalah ini dengannya. Selagi Hongjo memperlihatkan bukti-bukti dari pelang tersebut, Shin Yu justru memperhatikan Hongjo saja. Karena sebenarnya ia tidak peduli dengan masalah Hongjo. Ia hanya ingin memastikan apakah Hongjo akan datang saat ia memanggilnya. 불러도 오지 말았어야지. 나보고 운명을 거스르다. Lalu pada malam harinya, Shin Yu mendapatkan telepon dari teman Nayeon jika saat ini ada sesuatu yang terjadi kepada Nayeon. Shin Yu lalu bergegas menuju tempat yang dimaksud, tapi ternyata teman Nayeon berbohong. Mereka bekerja sama untuk membuat surprise untuk Shin Yu, di mana Nayeon sebenarnya ingin melamar Shin Yu karena ia terlalu lama menunggu Shin Yu melamarnya. Nayeon sudah memikirkannya dan ia juga tahu penyakit Shin Yu. Namun, Shin Yu berusaha menolak karena mungkin ayah Nayeon yang seorang wali kota akan menentang pernikahan mereka berdua karena ia mempunyai suatu penyakit. Tapi Nayeon tidak peduli. Ia mencintai Shin Yu apa adanya dan tetap ingin menikahinya. Pertemuan dua keluarga pun dilaksanakan. Meskipun masih belum meresmikan pertunangan, tapi setidaknya hubungan antara Shin Yu dan juga Nayeon kembali berlanjut. Meski ibunya Shin Yu kurang menyukai pertunangan ini, Shin Yu dan Nayeon kemudian melanjutkan acara pada malam itu dengan berjalan-jalan berdua. Malam itu terlihat ramai karena orang-orang sedang memakai pakaian adat Korea. Tiba-tiba, Nayeon ingin mencium Shin Yu dan kebetulan ibunya Shin Yu menelponnya, sehingga Shin Yu bisa menghalau bibirnya Nayeon. Saat Shin Yu mengangkat telepon ibunya, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Hongjo. Shin Yu pun langsung mengejar wanita itu, namun sayang ia kehilangan jejak. Ia pun langsung bergegas pergi ke rumah Hongjo untuk menanyakan apa Hongjo barusan dari sana. Tapi ternyata tidak. Hongjo seharian ini bekerja saja dan tidak pergi kemana-mana. 오늘 창덕궁에 갔었어?
갱창덕. Shin Yu pun langsung berpikir, mantra cinta milik Hongjo ternyata sangat kuat. Saking kuatnya ia jadi berhalusinasi melihat Hongjo. Dan lama-lama hal tersebut membuat Shin Yu kesal. Shin Yu berkata jika ia mempunyai kekasih yang wajah dan perilakunya cantik bak Dewi. Tapi ia malah berdebar-debar karena Hongjo si wanita yang biasa. Mereka harus melawan takdir ini dan Shin Yu menyuruh Hongjo untuk tidak lagi muncul di hadapannya. 나도 장신유 씨랑 끊어질 수 없는 운명 같은. Hongjo kesal dengan perilaku Shin Yu, padahal ini semua karenanya, apalagi saat Shin Yu berucap jika Nayeon bak Dewi. Shin Yu tidak tahu saja, sewaktu sekolah, Nayeon sering merundung Hongjo hanya karena Hongjo pernah bicara dengan pria yang disukai Nayeon. Saat itu, Nayeon menganggap Hongjo sebagai kacungnya dan sering ditertawai oleh teman-temannya. Ia bersyukur Shin Yu mendapatkan wanita seperti Nayeon. Jadi, Shin Yu harus merasakan hidup bersama dengan wanita jahat seperti itu. 아니고 신유. 까발려버려? 아니지. Saat di kantor dan mau makan siang bersama, Hongjo yang saat itu bersama Sujong dan juga Aegyeong bertemu dengan Shin Yu di sebuah lift. Seperti janji mereka berdua, Shin Yu dan Hongjo tidak saling sapa. Namun, Shin Yu sungguh tidak tahan. Ia lalu mengajak Hongjo pergi berdua bersamanya. Hongjo heran mengapa Shin Yu dengan mudahnya melanggar janjinya sendiri. Meskipun sebenarnya Shin Yu memang benar tidak mau bertemu lagi dengan Hongjo, karena mantra itu, ia jadi tidak bisa tidak bertemu dengan Hongjo. 따라오지 말았어야지 할 거잖아요. Saat makan siang bersama saja, Shin Yu masih sempat-sempatnya berkata jika Hongjo sebenarnya suka dikejar-kejar olehnya. Bahkan mungkin diam-diam Hongjo berharap mantra cintanya bertahan selamanya. Namun Shin Yu salah. Shin Yu sama sekali bukan tipenya Hongjo. Meskipun begitu, Hongjo tetap tidak bisa memungkiri jika dirinya adalah takdirnya Hongjo. Hongjo lalu berucap takdirnya ada di lantai 1. 무슨 말이야? 있어요 그런 게. Setelah menemani Shin Yu makan siang, Hongjo kemudian menemui Pak Na di toko bunganya untuk urusan pribadi. Rupanya Hongjo ingin memulai berkebun dan meminta saran bunga dari Pak Na. Yang mana bunga-bunga yang dibeli oleh Hongjo ia buatkan tanaman khusus untuk Jaegyeong. Jaegyeong pun terkesima dengan tanaman hias yang dibuat oleh Hongjo karena menurut Jaegyeong mirip dengan bunga duka cita. Lalu Jaegyeong mengajak Hongjo untuk makan malam bersamanya. Sungguh hal-hal yang sangat dinantikan oleh Hongjo. Kepandaian Jaegyeong memasak membuat Hongjo makin menyukai Jaegyeong. Padahal dari tadi Jaegyeong bersikap dingin dan tidak bisa membalas candaan yang dibuat oleh Hongjo. Sampai tiba-tiba malam itu turun hujan yang cukup lebat. Mereka berdua lalu menikmati hujan sambil minum bir bersama. Meskipun Jaegyeong kurang bisa diajak mengobrol dan juga bercanda, apapun yang dikatakan oleh Jaegyeong, Hongjo selalu saja tertawa. Menurutnya tidak perlu melucu, melihat Jaegyeong saja sudah cukup bagi Hongjo. Malam itu, Shin Yu menelpon Hongjo secara terus-menerus dan Hongjo menolaknya. Jaegyeong lalu memberikan Hongjo waktu, siapa tahu itu telepon yang sangat penting. Padahal jelas tidak, Shin Yu hanya ingin menuntaskan rasa rindu di dadanya karena ia ingin mendengar suara Hongjo. Tapi, lagi-lagi Shin Yu berkata seharusnya Hongjo tidak mengangkat telepon darinya karena katanya mereka harus melawan takdir mereka. Lalu pada saat itu, Shin Yu mendengar suara pria dari balik telepon Hongjo. Ia pun jadi semakin cemburu, sehingga keesokan harinya Shin Yu jadi tidak fokus bekerja. 전화 받나 안 받나 확인하려고 그런 거지. Suatu hari saat Hongjo pulang bekerja, ia menerima bunga yang digeletakkan di depan rumahnya. Ia pikir itu adalah pemberian dari Jaegyeong karena pesan yang ada di bunga itu berbunyi jika ia senang kemarin. Sementara itu, Shin Yu karena seharian memikirkan Hongjo yang tidak mengangkat telepon darinya lagi, ia pun mabuk dan tidak sadar malah pergi ke rumah Hongjo. Ia kesal karena Hongjo tidak mengangkat telepon darinya, meskipun ia sudah berkata jangan pernah mengangkat telepon dari dirinya. Saat Hongjo ingin membelikan peredam mabuk, tiba-tiba Shin Yu menahan Hongjo. Dan tepat pada saat itu, Jaegyeong terkejut melihat Shin Yu bersama dengan Hongjo. Jaegyeong lalu bertanya apa yang Shin Yu lakukan di sini. Pertanyaan itu juga Shin Yu lontarkan. Mengapa Jaegyeong ada di sini? Jaegyeong menjawab tentu saja karena ini adalah rumahnya. Dan Shin Yu akhirnya sadar jika takdir Hongjo ada di lantai 1 itu berarti adalah Jaegyeong. Jaegyeong meminta Shin Yu untuk pulang saja karena tidak baik bertamu di malam hari apalagi di rumah seorang wanita. Lagi pula, menurut Jaegyeong, tindakan Shin Yu ini sama saja dengan selingkuh karena Shin Yu sudah mempunyai kekasih. Shin Yu tidak bisa mengelak, tapi ia berkata itu semua salahnya Hongjo. Hongjo merasa sulit untuk menjelaskan kepada Jaegyeong. Yang jelas, ia harus segera mengantar Shin Yu pulang karena memang ini semua berawal dari dirinya. 아니요. 이 일은 제가 해결할게요.
Saat Hongjo mengantar Shin Yu pulang, tiba-tiba Shin Yu merasa mual dan minta diturunkan. Hongjo lalu mengajak Shin Yu menghirup udara segar dan juga mengajaknya janjian di malam di tanggal 19. Awalnya Shin Yu menolak, tapi menurut Hongjo ada satu mantra pemusnah bala yang akan ia lakukan pada hari itu. Meskipun bukan mantra yang tepat, setidaknya ia akan berusaha untuk menghapus mantra pada diri Shin Yu karena mereka berdua sama-sama tidak saling menyukai. Lalu Shin Yu bertanya apa Hongjo sama sekali tidak menyukainya. Pipi Hongjo langsung memerah, tapi ia berkata tidak. 그럼 왜 빨개지는 거야? Sebenarnya, saat ini perasaan Hongjo sama sekali tidak karuan, apalagi tiba-tiba Shin Yu berkata jika ia tahu kebiasaannya saat mabuk. Jika ia berada di samping seseorang saat mabuk, Shin Yu malah mau mencium orang itu. Shin Yu lalu tiba-tiba mendekati Hongjo secara perlahan. Hal tersebut membuat pipi Hongjo semakin kemerahan.